Kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami merasakan betapa kebaikan Tuhan sampai hari ini. Kami merasakan cinta kasih Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini. Engkau begitu baik Tuhan, Engkau begitu luar biasa. Tidak ada satu kata pun yang bisa kami ucapkan selain hanya bersyukur dan bersyukur atas anugerah, kebaikan, kemurahan yang Tuhan sudah berikan buat hidup kami sampai hari ini. Lepas apapun masalah kami hari ini Tuhan, kami tetap percaya bahwa di balik masalah kami ada Tuhan yang besar. Di balik kenyataan hidup kami hari ini Tuhan yang besar tetap pegang kendali atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau memberikan hati kami buat Tuhan. Kami mau Tuhan memberikan apa ya Tuhan yang membuat Engkau disenangkan, yaitu kami mau berikan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu. Biar semua kemuliaan ini kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, shalom semuanya. Ada sukacita? Ya, suara saya terdengar jelas ya. Ya, kita percaya hari-hari ini, saudara, kita itu harus banyak menyembah Tuhan, ya. Kita nggak ada jalan lain hari ini. Kalau saudara lihat, keadaan dunia ini makin menyeramkan. Tadi sebelum saya join di Zoom, saya makan sama anak saya dan calon menantu saya, ya. Tiba-tiba mereka berbicara, mereka bilang gini, Mam, tahu enggak? Anak saya bilang, hari ini ada berita yang menakutkan. Saya sampai ngeri, Mam. Apa itu? Dia bilang, itu loh, di Filipina ya, anak kecil-kecil dibunuh. Kepalanya ditusuk-tusuk dengan pisau, sampai rasanya ngeri. Kalau saudara lihat, makin dengar berita ini semakin mengerikan. Ya, semakin banyak orang mati dengan mudahnya. Kita ini tidak tahu bencana apa yang bakal terjadi 1 jam atau 1 hari. Tapi berita sukacitanya hari ini kita tidak perlu takut. Ya, kita hari ini harus yakin bahwa sebagai orang benar, kalau mulai konselingi anak-anak yang saya mulai takut, orang yang takut, saya cuma ingatkan satu hal. Ini tip buat kita, tidak perlu takut. Kita ini duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Jadi kalau kita sudah ada di dalam perlindungan yang maha tinggi, tidak ada lagi yang perlu saudara takutkan. Amin. Badai sebesar apapun tetap ada perlindungan Tuhan yang maha tinggi. Makanya kita tidak perlu takut. Nanti kegenapannya 1000 rebah di sisi kiri kanan kita. Kita ini hanya berjalan maju dengan perlindungan yang maha tinggi. Itu sebabnya kita tidak perlu takut. Ya, malam ini saya akan berkhotbah tentang ku berikan hatiku. Nah ini karena Tuhan itu senang sama yang namanya urusan hati. Saudara sering kali tidak menjaga hati, itu membuat Tuhan itu susah. Tuhan itu selalu fokus dengan hati. Kenapa? Karena hati ini akar dari segala responmu. Akar segala kejahatan itu sumbernya dari hati. Ya, kita baca dulu. Beberapa hari yang lalu saya dapat ayat ini, makanya saya khotbah tentang ku berikan hatiku. Yuk kita lihat Yeremia 12 ayat 6 terlebih dahulu. Baca Yeremia 12 ayat 6 ya. Sebab saudara-saudaramu dan kaum keluargamu, lihat ya, hari yang makin jahat, semakin jahat hari-hari ini, kita perlu ekstra menjaga hati. Lihat ini ya kebenarannya. Mereka sendiri juga berbuat khianat terhadap engkau. Nah, lihat ya, siapa yang mengkhianati, menyakiti kita bukan orang jauh loh. Saudara-saudaramu dan kaum keluargamu. Jadi bisa orang mertua yang dipakai iblis ya, bisa suami, bisa
ipar, bisa teman baik yang selalu mendukung saudara, tiba-tiba berupaya mengkhianati kita. Mereka juga bersama-sama di belakangmu. Lihat ya, janganlah percaya kepada mereka sekalipun mereka berkata manis kepadamu. Itu sebabnya hari-hari ini kita kecewa. Orang yang tadinya berkata-kata manis, tusuk kita dari belakang. Orang yang tadinya suka menasehati kita, menopang kita, seolah-olah berbuat manis, cium Yudas. Ternyata ciumnya penuh kepalsuan. Saudara, senyatanya mereka orang yang terdekat mengkhianati kita, itu sedang terjadi di masa-masa yang jahat semakin jahat. Itu sebabnya hari ini yuk izinkan Tuhan mengizinkan semua ini terjadi. Kalaupun saudara dan saya sudah jadi orang benar, ada orang-orang yang semakin jahat, tetaplah tenang. Hari ini senyatanya Tuhan sedang mempersiapkan saudara dan saya, yaitu nanti kita lihat justru banyak keuntungan yang Tuhan sediakan. Kita buka dulu di 2 Timotius 2 ayat 21 sampai 23 ya. Kita baca terlebih dahulu bagaimana Tuhan sedang mempersiapkan kita melalui orang-orang yang itu tadi. Tiba-tiba saudara, orang dekatmu mengkhianati kita ya. Mungkin hari ini banyak orang dijengkelkan hidupnya, sehingga kita tidak bisa apa-apa, cuman isinya setiap hari menghabiskan waktu dengan marah, geram, sakit hati, sehingga akibatnya saudara tidak terima sesuatu yang baik, malah ada penyakit kanker nanti. Lihat ya, jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Itu sebabnya hari ini firman Tuhan mengingatkan kita semua. Kalaupun ada gesekan, ingat ya, ini bukan menghancurkan hidup anak-anak Tuhan. Tuhan jelas mau pakai kita itu sebagai perabot rumah untuk tujuan yang mulia, yang kudus dan layak. Anggap ya saudara, jadi ketika Tuhan mau pilih saudara dan saya untuk satu perabot yang punya nilai mulia, kudus dan layak untuk dipakai, itu Tuhan bisa izinkan. Lihat ayat 22 ya, untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi pesan firman Tuhan malam ini, kalau ada gesekan yang membuat saudara tidak menyangka-nyangka, orang yang terdekat yang selama ini saudara anggap pahlawan, tiba-tiba berbalik, mengucap syukurlah, jangan sakit hati, karena ini waktunya Tuhan pilih saudara dan dia mulai bereskan saudara dari urusan hati. Tuhan lagi bentuk saudara karena dia punya kepentingan buat orang benar, yaitu punya tujuan nilai yang mulia, kudus, layak untuk pekerjaan Tuhan yang mulia. Kalau kita gagal, kita responnya salah, maka iblis yang mengambil alih saudara untuk menjadi pekerjaannya iblis. Itu sebabnya dua-dua. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan, lihat ini, hati yang murni. Kita perlu jaga hati itu murni loh saudara. Siapa yang hari ini mencampur hatinya dengan jengkel, sakit hati, sampah hati begitu banyak, maka saudara tidak akan pernah dipakai Tuhan untuk perabot yang pekerjaan Tuhan yang mulia, yaitu hari ini engkau tidak dipakai untuk nilai yang kudus dan layak.
Maka iblis yang pakai untuk pekerjaan iblis di dunia ini, kita rugi hari ini. Ya, lihat ayat 23. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari yang bodoh, tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Jadi kalau kita lagi digesek orang, nggak usah totalan sama orang itu. Aduh, awas ya, aku bales kamu. Nggak usah, sudah. Apalagi mau cari pembenaran diri, istri yang mulai debat sama suami. Sudah nggak usah, jauhi pertengkaran. Itu jauh lebih baik karena kita juga ada di dalam proses pemurnian hati yang murni. Kalau kita nyolot terus, kita tidak terima, kita berusaha gini, aku ini mau membenarkan diri. Supaya orang suamiku tahu bahwa aku ini tidak salah. Percayalah ada waktu-waktu tertentu, kita akan diberi kesempatan sama Tuhan untuk berkata yang baik. Tapi selama pasangan hidup kita lagi emosi, tidak perlu diajak debat. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, sudahlah, tidak usah cari soal-soal yang bodoh. Tidak usah lagi engkau itu menimbulkan pertengkaran. Yuk, lihat berikutnya ayatnya. Amsal 21 ayat 21. Lihat ya. Amsal 21 ayat 21. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Pada cari perkara pembenaran diri, timbul pertengkaran, firman Tuhan mengingatkan kita lebih baik, yuk kejarlah kebenaran. Sudah, ndak usah debat, ndak usah marah, ndak usah menghakimi satu dengan yang lain. Paling penting kejarlah hati yang kasih. Yaitu maka kita justru yang hari ini kelihatannya bodoh. Kok enggak salah loh, kok mau ngampuni terus kan bodoh. Tapi firman Tuhan malam ini berkata, senyatanya orang yang hari ini bisa memberikan hatinya buat Tuhan, justru yang bodoh itu sedang memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Jadi kuberikan hatiku, saya rangkum dalam 3 hal. Yang pertama, kalau hari-hari ini kita lagi ngalami gesekan hati, ya, karena kita lagi hidup di masa yang jahat, makin jahat. Saudara, percayalah, saya pernah ngalami di titik di mana saya itu baik sama seseorang. Ya, ini kejadiannya sudah lalu. Dan ketika itu saya tidak pernah mikir bahwa dia itu salah satu orang dekat yang lagi menusuk saya dari belakang. Ya, kelihatannya bawaannya seperti malaikat. Kelihatannya murah senyum, bahkan karena saya ini terlalu polos, tulus, saya juga tidak pernah berpikir apapun. Sampai suatu kali ketika dia tiba-tiba berkata kepada saya, hari itu dia minta maaf sama saya kaget. Ya, saya berpikir ada apa minta maaf gitu ya. Ternyata hari itu dia divonis dokter kena tumor, saudara ya. Tumor, dan dia telepon saya, dia berkata nangis, dan dia berkata gini, maafkan saya. Selama ini saya jahat. Selama ini saya punya hati yang tidak baik. Ya, hari itu saya kaget, saya bilang, ya saya juga tidak pernah punya pikiran jelek kok ke kamu. Saya ngampuni, dan saya waktu itu doakan dia. Dia nangis, dia minta maaf. Ya, saudara lihat hari ini, makanya kalau kita lagi digesek hati kita, kita bisa jaga. Tidak usah cari pembenaran diri. Kalaupun saudara tidak salah, percayalah ada hakim yang adil. Ya, jadi 3 hal. Hari ini jaga hati kita dari nafsu jahat. Itu tadi firman Tuhan berkata di 2 Timotius 2. Yang kedua yaitu jaga hati yang berdamai.
ya. Jadi jaga hati yang berdamai. Yang ketiga, jaga hati yang benar dan kasih. Karena kalau kita bisa melakukan yang baik, maka senyatanya hari ini orang-orang yang duduk untuk menjaga hati senyatanya adalah orang-orang yang akan hidupnya dibawa naik sama Tuhan. Orang-orang ini yang akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Itu sebabnya hari ini jangan pernah kejar pembelaan diri, pembenaran diri. Engkau kejar harga dirimu, engkau semakin terpuruk. Engkau semakin tidak melihat bagaimana cara Tuhan akan membawa hidupmu naik. Makanya berikan hati, yuk kita lihat, jaga hati dari nafsu jahat. Hari ini kita belajar ya, saya berusaha semaksimal mungkin untuk mengumpulkan firman Tuhan. Hari ini kita belajar supaya setelah Zoom ini, kita akan mendapatkan kehormatan, kehidupan, dan kebenaran ya. Investasi dunia yang hari-hari ini perlu saudara kejar, bukan investasi dunia. Karena investasi dunia arahnya semua bakal hancur. Banyak yang hancur. Saya mendengar kemarin ada seorang yang menawarkan saya barang. Dia bilang, kamu pasti tahu ini orang yang kaya ya. Orang kaya yang hari-hari ini banyak butuh uang. Dan dia berkata, makanya kehidupan ini tidak ada yang tahu ya. Semuanya bisa berubah. Yang tadi ada di atas bisa jatuh dan jatuhnya benar-benar hancur, saudara. Tapi kita percaya ada investasi yang menjanjikan buat kita, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Ketika kita investasi menjaga hati, maka Tuhan berjanji. Ketika kita kejar kebenaran dan kita kejar kasih, maka kemuliaan, kehormatan, kehidupan itu menjadi milik orang benar. Itu sebabnya hari ini jangan kejar sesuatu yang lain. Sudahlah, hidupmu ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Yuk kita lihat Amsal 12 ayat 16. Nafsu jahat itu apa, saudara? Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Siapa yang disakiti hati tingkat tinggi, baik itu mertuamu, baik itu suamimu, baik itu wanita tobat, hari ini jangan pernah berkata, sakit hati disimpan. Bodoh loh itu. Daripada bodoh, status kita bodoh, alangkah lebih baiknya kita hari ini mengejar, memberikan hati kita kepada Tuhan untuk pegang remote. Kita mau punya hati mengasihi, maka kebenaran, kehormatan, kehidupan dapat. Tapi kalau kita izinkan, kita menyatakan sakit hati, tidak bisa terima Bu Eli, saya butuh waktu. Saya butuh waktu, saya terlalu disakiti Bu Eli tingkat tinggi. Maka firman Tuhan berkata, bodohlah. Ya, bukan saya yang berkata, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Kalau kita hari ini dimaki-maki kebun binatang sekalipun, jangan izinkan sesuatu yang menyakitkan, kata-kata kebun binatang, bodoh, bego, memang dasar otakmu di mana, itu ada di dalam hati saudara. Hari ini kita ini mau diciptakan Tuhan jadi orang yang bijak, bukan yang ceroboh. Lihat ya Amsal 29 ayat 11. Orang bebal, lihat ya, melampiaskan seluruh amarahnya. Tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Jadi hari ini rem ya. Kita pasti hari ini kalau sudah overload bawaannya pasti kepingin marah ya. Saya kemarin juga sempat marah sama mbak saya menghilangkan surat yang penting yang hari itu dicari, dibutuhkan. Sudah saya titipkan, dihilangkan saudara. Saya marah, saya bilang ini surat penting. Ini data-data penting.
penting kenapa kamu bisa menghilangkan. Dia cuma jawab, ya saya ini sudah pikun sekarang ini. Jawabannya cuma seperti itu, saudara. Saya suruh cari, orangnya sudah tunggu untuk cari. Dan saya tahu ini hari libur, untuk mengulangi data ini lagi, cari surat ini lagi, butuh waktu. Saya bilang, ini penting loh Mbak. Dia bilang gini, ya gimana lagi? Saya sudah tidak tahu saya taruh di mana itu surat. Saya sempat marah. Tapi ketika Roh Kudus mengingatkan hidup saya, sudahlah, jadilah tenang. Sudah, redakan, jangan melampiaskan seluruh amarahmu. Ya sudah, saya nggak mau jadi orang bebal. Ketika Roh Kudus mulai bisikan di situ, saya mulai tarik. Ya sudahlah, pasti ada cara Tuhan nanti di waktu-waktu yang mendesak ini, pasti Tuhan buka jalan. Ya, 3 hal saudara. Jaga hati dari nafsu jahat. Yang pertama, jangan menjadi bodoh, yaitu buang sakit hati. Ya, itu yang pertama, saudara. Yang kedua, jangan menjadi ceroboh, yaitu buanglah cemooh. Dikatai anjing, babi, otakmu, dasar bego, istri tidak berguna. Tidak usah mulai hari ini menyimpan yang semua cemooh di dalam hatimu, apalagi membalasnya, tidak usah. Buang itu cemooh karena kita ini orang yang bijak, saudara. Ya, yang ketiga yaitu jangan menjadi orang bebal. Jangan sampai marah, buang marah, 3 hal. Ya, jadi orang bebal itu ingat loh, kalau saudara suka marah, maka di pemandangan Tuhan, saudara orang bebal yang melampiaskan seluruh amarah. Alangkah baiknya hari ini kita tidak mau di pemandangan Tuhan jadi orang bodoh, orang yang ceroboh, orang yang bebal, dicoret. Alangkah lebih baiknya hari ini kita mengejar itu tadi, kebenaran dan kasih, hati yang damai, menjauhkan hati dari semua nafsu jahat, maka kita akan mendapatkan kebenaran, kehidupan, dan kehormatan. Enak mana saudara? Kalau kita ngerti tipsnya ini, maka mulai setelah ikut Zoom ini, kita semua hidup di dalam pengendalian hati kita. Hanya Tuhan yang boleh pegang remote. Iblis tidak boleh. Sampah apapun tidak boleh ada di dalam hati kita. Yuk berikutnya. Bagaimana hari ini kita jaga hati yang berdamai? 2 Timotius 2 ayat 24. Lihat ya, standarnya hamba Tuhan, anak Tuhan itu apa saudara? Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh apa saudara? Bertengkar. Jadi kalau ada anak Tuhan, hamba Tuhan, suka bertengkar sama pasangan hidupnya, suka bertengkar sama mertuanya yang memang super cerewet, berarti kita bukan hambanya Tuhan. Kalau kita hamba itu gimana sih saudara? Hati ini kan rendah hati. Dikatai, difitnah, ditusuk, ya sudahlah hati damai. Tidak boleh bertengkar, ya sudah ngalah. Lihat ya, tetapi harus apa saudara? Ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap, mengajar, dan sabar. Jadi 3 hal, kalau hidup kita mau menikmati sesuatu yang terbaik dari Tuhan, investasi loh ya, kebenaran, kehormatan, kehidupan, itu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka hari ini kalau kita disakiti, kita dikata-katai bego, kita hari ini dikhianati terus, dimaki-maki tidak salah, sudah tidak usah bertengkar. Khususnya suami istri, masa sukar, kalau rumah tangga mau diberkati, pekerjaan, semua seisi rumah, damai sejahtera, maka kita harus bisa diam, rukun bersama dalam satu rumah. Siapa yang jadi penetral? Kalau suamimu galak, ya istrilah penetral. Kita yang hari ini melangkah, ndak usah.
Bertengkar ndak usah, debat mulut cekcok mulai hari ini ndak usah. Justru harus ramah. Senyum-senyum saja. Sabar itu satu paket. Hindari pertengkaran, ramah, sabar itu satu paket. Kalau nafsu jahat, buang sakit hati, buang cemooh, dan buang amarah. Supaya kehidupan kita hari ini mau kejar sesuatu yang hari ini, yaitu pekerjaan Tuhan untuk mulia, yang kudus, yang layak. Kita ini dalam perjalanan loh saudara. Kalau kita tidak dipakai perabot untuk mulia, kudus, dan layak, maka iblis yang pilih hidupmu untuk dipakai untuk tujuannya yaitu menghancurkan. Kita tidak mau kan jadi alatnya iblis. Masa kita hamba Tuhan berubah status jadi hamba iblis hanya karena kita tidak bisa berikan hati kita sama Tuhan. Kita harus terbuka hati kita sama Tuhan. Tuhan sudah memberikan hatinya kepada kita. Dia mengasihi kita dengan segenap hati. Dan kita juga sebaliknya berikan hatimu buat Tuhan, yaitu dengan menjaga 3 hati. Hati kudus, hati damai. Mulai sekarang tidak ada ibu-ibu, bapak-bapak yang ikut sumnya PD Victory bangun pertengkaran. Mulai sekarang hindari pertengkaran, ya. Jadi mulai sekarang kalau suamimu error, pekerjaannya sepi, masalah hutang menumpuk, jangan ribut. Makin tidak bisa bayar hutang, berkatmu makin nutup. Sudah suami istri yang lagi ngalami hutang, hiduplah ramah, sabar, nonton TV berdua, makan kacang berdua, makannya tadinya bisa enak, harus ngirit berdua tahu tempe, ndak apa-apa, yang penting ndak bertengkar, ramah, sabar. Tuhan akan kirim berkat, semuanya akan ditambah-tambahkan. Makin cekcok, biasanya suami istri itu saling nyalakan, gara-gara kamu. Sudah tahu investasi bodong, merugikan, kamu ini memang serakah. Lihat ya kecerobohanmu, buat saya sama anak-anak menderita, makan hupe gitu ya. Itu tidak boleh saudara. Hari ini percayalah, semua cekcok, semua bentuk pertengkaran, emosi, sakit hati, marah, itu semua mulai hari ini, malam ini yuk dibuang. Ini kunci untuk menikmati berkatnya Tuhan. Kalau kita tidak bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, maka kita akan mengalami kerugian besar. Kita sudah diberkati, dapat 3K, masih dipakai Tuhan untuk alat perabotnya dengan tujuan yang mulia, kudus, dan layak. Ya, yang ketiga, yuk lihat, jaga hati, benar, dan kasih. Nah ini, Amsal 21 ayat 21 itu tadi ya, 3K. Amsal 21 ayat 23 kita baca. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Nah ini ayat yang luar biasa saudara ya. Kadang-kadang ibu-ibu ini yang paling bahaya. Mulut sama lidahnya ini yang nggak bisa direm ya. Apalagi kalau sudah emosi ya. Bawaannya kata-katanya bisa 100 kata. Suami berkata 1 kata, ibu-ibu bisa. Oh itu saya dulu kerjaannya ya. Saya dulu seperti itu. Lihat ketika kita mengerti firman, yang membuat kita itu mengalami kesukaran itu mulut lidah kita sendiri. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri dari kesukaran. Ya, mungkin minggu depan saya akan berkhotbah karena ini tahun-tahun perkataan ya, saya akan khotbahkan ini minggu depan tentang perkataan. Yuk kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 14c sampai 15 ya. Apa sih jaga hati, benar, dan kasih? Lihat ya. Sabarlah terhadap semua orang.
perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Ya, usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Jadi kalau kita jaga hati ini benar, jaga kasih, maka yang perlu dijaga sekali lagi, mulut perlu dijaga. Emosi perlu dikendalikan. Jangan suka nyolot, ya. Jangan mulut ini juga suka nyolot, suka marahi orang. Yang ketiga, jangan membalas yang jahat. Itu sebabnya 3 hal ini akan membawa saudara nanti, lihat ya. Jujur saya sering kesaksian. Orang tuh tanya gini loh sama saya, Bu Eli, kok bisa ya saya melihat kehidupan rumah tangga Bu Eli, walaupun kelihatan badainya besar, tapi saya lihat kehidupan semua, ya yang namanya berkat, kesehatan. Saya lihat anak-anak Bu Eli sehat, apalagi Bu Eli. Saya tadi di WA seseorang ditanya, Bu Eli bagi tip dong. Saya lihat Bu Eli ini mobile, saya lihat aduh sibuk ya, tapi saya takjub. Dia tanya, Bu Eli enggak pernah kena COVID ya? Hebat ya. Makan vitamin apa Bu Eli? Lawang naik turun pesawat, apalagi Bu Eli ini ya kumpul banyak orang. Ya jujur ya, saya sendiri juga waktu dari awal pandemi saya sudah terbang-terbang, ya bukan mencobai Tuhan Allah, tapi saya tahu bagaimana saya juga berhati-hati. Dan dia tanya, Bu Eli rahasianya apa? Saya lihat anak-anak sehat, Ibu Eli sehat, Pak Nyoto ya sehat. Rezeki ya enteng rezeki. Loh Bu Eli rahasianya apa toh Bu Eli? Saya lihat kalau orang-orang ngalami problem rumah tangga itu semuanya itu pada diproses loh Bu Eli. Saya cuman berkata gini, saya sejak mengerti firman, ini yang saya terapkan, bener loh. Jaga hati itu luar biasa karena Tuhan itu melihat hati. Saya itu tidak mau izinkan sampah hati itu tinggal dalam hidup saya. Saya itu tidak mau bertengkar sama suami saya. Tanya mbak saya tidak pernah bertengkar. Saya itu selalu jadi penetral. Kalau dia marah-marah walaupun saya tidak salah, saya cuma senyum. Saya sudah menghindari pertengkaran, saya cuma bilang gini, ya sudah kalau saya salah ya maafkan saya. Sudah beres. Habis gitu dia maki saya. Memang dasar kamu, gini. Saya bilang gini, ya sudah maaf ya, saya salah. Sudah beres. Saya tidak mau simpen marah dalam hati saya. Setelah itu saya tidur, saya percaya tiap malam saya tahu Tuhan memberkati orang benar pada waktu tidur. Saya percaya waktu saya tidur, hati saya beres, maka kehormatan, kebenaran, dan dan kehidupan Tuhan tambah-tambahkan buat hidup saya dan seisi rumah saya. Makanya ingat loh ya, suami istri makin sering cekcok, makin berat rezeki. Makin damai enteng rezeki, tidak boleh enteng jodoh ya. Suami istri harus enteng rezeki, yang enteng jodoh nanti anak-anaknya ya. Suami istri makin damai, percayalah saya ini sudah praktek. Makin saya diem, makin saya hari itu menghindari pertengkaran itu loh keuntungannya. Yuk dibuka ya, saya sudah selesai. Yuk kita sebentar nyanyi satu lagu. Keuntungan menjaga hati itu memelihara diri dari kesukaran. Karena kalau bisa jaga hati, mulutnya pasti dikendalikan. Yaitu apa saudara? 4 hal: menikmati kehidupan, kebenaran, kehormatan, dan menjadi perabot Tuhan yang mulia. Kudus, layak. Hari ini masa sih kita mau memberikan hidup kita jadi perabot alatnya iblis? Kan enggak mau saudara. Kalau kita mau dipakai Tuhan, jujur, saya bukan orang yang pinter. Tadi saya on air di salah satu radio, undang saya, ya, ada seorang ibu yang bertanya. Waktu itu saya tanya jawab, saya berikan ayat-ayatnya. Ibu ini tanya, bagaimana Bu Eli bisa mendapatkan ayat-ayat itu?
Apakah Ibu Eli sekolah Alkitab atau Ibu Eli bagaimana kok bisa jawab sesuai dengan firman? Saya cuma jawab gini, saya bukan orang pintar, saya bukan orang hebat, saya bukan orang yang sekolah Alkitab, tapi saya orang yang memberi hati saya buat Tuhan. Setiap kali saya menghadapi masalah, saya selalu berusaha koreksi hati saya. Dan waktu Tuhan melihat hati saya beres, maka saya dipakai Tuhan, dipilih Tuhan, jadi alatnya untuk tujuan yang mulia. Saudara tangkep ya, jadi jangan main-main loh sama urusan hati. Kalau hidupmu tidak beres tentang urusan hati, maka iblis yang akan pilih hidupmu untuk dipakai menggenapi tujuannya. Saudara akan dicuri, dibunuh, dibinasakan, nanti tiba-tiba kalau tidak bisa ngampuni terus, lama-lama kena kanker. Kalau sudah kena kanker, baru menyesal stadium 4 akhir, seperti dulu jemaat saya, ya beberapa sudah meninggal, itu karena penyesalannya datang terakhir. Disuruh ngampuni, dari dulu saya sudah tegur dia. Ampuni, ampuni, jangan banyak sakit hati, tapi bebal. Tidak didengarkan, itu tadi, sudah bodoh, bebal, ceroboh lagi. Akibatnya apa yang dia tabur dengan kebodohan, kebebalan, dan kecerobohannya. Buka celah, begitu sakit, periksa langsung stadium 4 akhir. Umurnya cuma tinggal 3 bulan, dan waktu itu Tuhan kasih perpanjangan 3 bulan. Setengah tahun dia meninggal. Sia-sia enggak enak ya dengernya. Mati akibat kepahitan. Waduh, kita jadi orang benar, mati karena martir. Waduh, itu sesuatu perkara yang mulia. Enak enggak dengernya? Orang bilang ini, kasihan loh si A ini mati karena kepahitan sama suaminya, mertuanya bertahun-tahun, akibatnya kanker mati. Lah itu kan enggak enak. Dengernya orang kan enggak enak, saudara. Lah kalau kita hari ini yuk, kita tahu siapa diri kita. Kalau kita hari ini dengar firman, maka 3 hal ini kita praktekkan. Yang pertama apa, saudara? Jaga hati dari nafsu jahat, ya. Jaga hati ini tadi, ya, untuk berdamai dan jaga hati yang benar dan kasih. Mulai hindari pertengkaran, harus ramah, harus sabar, jaga mulut, jaga emosi, jangan membalas yang jahat. Ibu-ibu yang bisa praktekkan ini, percayalah rumah tanggamu pasti diam rukun bersama, Tuhan akan memberkati. Tuhan Yesus memberkati, tinggal saudara praktek, tetap semangat. Nanti akan lihat ya, mungkin beberapa saat nanti ada kesaksian yang luar biasa. Tadi sebelum saya tutup, ada seorang ibu yang telepon saya pagi-pagi. Kira-kira jam berapa tadi ya, telepon sebelum saya on air radio tadi. Ibu ini berkata gini, Bu Eli, Tuhan tuh dahsyat ya. Dahsyat, sampai saya dengar ceritanya aja saya nangis loh saudara, saya itu terharu. Bayangkan suaminya hari ini dipulihkan Tuhan dari suami yang benci sampai di blok WhatsApp semua, sudah akses untuk menghubungi suaminya sudah tidak ada. Saudara tahu hari ini, dia bilang tanggal sekian, dia sebut kalau tidak salah 2 hari lagi, dia dan suami akan diberkati pernikahan ulang. Wow. Suaminya yang belikan dia cincin, saudara. Aduh, saya bilang so sweet. Dan suaminya akan menyatakan ikat janji di hadapan Tuhan. Mereka akan bersama-sama memulai kehidupan yang baru. Terus dia bilang gini, Bu Eli wanita tobatnya kebakaran jenggot. Sudah tidak usah urus. Itu mah bukan urusanmu. Wanita tobat mau kebakaran jenggot, mau nangis darah. Kalau waktunya Tuhan menambahkan kehidupan, kehormatan, kebenaran, maka itu yang kita nikmati. Tuhan Yesus memberkati. Kami datang di altar-Mu. Kami yang ada di rumah-rumah. Kami mengangkat tangan kami. Inilah pengakuan kami. Kami mau memberikan hati kami buat Tuhan. Kami mau Tuhan, saat ini Engkau yang ambil alih hati kami Tuhan. Kami mau malam ini
Kami melakukan langkah profetik supaya ini menjadi peringatan buat kami. Mulai malam ini kami berikan remote hati kami sepenuhnya untuk Tuhan pegang. Saudara ambil langkah profetik, saudara sudah bayangkan malam ini adalah waktunya serah terima. Saudara tidak perlu tahan-tahan lagi, yang namanya Tuhan berkata, ampuni siapapun yang menyakiti engkau. Baik itu saudaramu, baik itu suamimu, baik itu ipar atau mertuamu atau teman baikmu. Malam ini berikan remote hatimu kepada Tuhan. Saudara lakukan langkah profetik ini akan menjadi peringatan saudara dan saya ketika engkau mau marah, ketika engkau mau emosi, ketika engkau tidak bisa jaga mulut, maka engkau akan ingat bahwa engkau sudah berjanji kepada Tuhan mulai malam ini. Engkau sudah memberikan remote hatimu untuk Tuhan pegang, supaya kita semua malam ini dipakai Tuhan untuk perabot dengan tujuan yang mulia, yang kudus, yang layak untuk pekerjaannya. Bahkan Tuhan berkata, Aku akan memberikan kebenaran, kehidupan, dan kehormatan. Ambil alih Tuhan semua hati-hati yang malam ini Tuhan. Bergabung di Zoom ini, engkau sendiri yang ambil alih. Kami percaya sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Hari ini kami sudah melepaskan pengampunan. Saudara yang punya sakit hati dengan orang yang malam ini Tuhan ingatkan, Roh Kudus ingatkan. Mulai ucapkan, buka perkataan mulutmu. Katakan, Tuhan aku ngampuni si A, aku ngampuni si B, aku ngampuni si C. Saya beri kesempatan, ini waktunya saudara. Masa sukar sedang terjadi. Yang jahat makin jahat sedang terjadi. Tapi Tuhan hari ini mau memberkati orang-orang benar yang punya hati yang benar. Kalau saudara tidak pernah mau membuka hatimu, maka kita hari ini akan dipakai alat oleh iblis untuk pekerjaannya. Biarlah malam ini kau melihat mulut-mulut yang sudah terbuka menyebut nama. Siapapun hari ini yang Roh Kudus, Tuhan ingatkan nama itu dan saudara ambil keputusan. Aku mau mengampuni, bukan hanya di bibir, tapi benar-benar di hati yang tulus. Saudara berkata, aku ngampuni. Aku tidak mau ingat-ingat kesalahannya Tuhan. Aku mau mengampuni Bapak, supaya mulai hari ini aku tidak mau dipakai iblis untuk alatnya. Aku mau sebagai alat-Mu untuk perabot-Mu yang mulia Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, malam ini semua pemberesan itu terjadi dan kami berjalan dengan berkat Tuhan yang selalu baru, yang selalu menyertai orang benar. Berkat ada di atas kepala orang benar. Engkau akan disertai Tuhan ketika hatimu benar, maka di pemandangan Tuhan engkau adalah orang-orang yang benar. Terima kasih Bapak buat firman ini Bapak. Kami percaya Tuhan setiap kami akan mengalami damai sejahtera-Mu Tuhan. Biarlah yang sakit malam ini engkau sembuhkan. Yang mengalami masalah ekonomi, kami butuh keuangan Tuhan yang diberkati. Kami percaya melalui firman Tuhan malam ini Tuhan, kami akan melihat bagaimana cara Tuhan memberkati orang benar secara luar biasa. Yang mengalami masalah rumah tangga, khususnya yang hari-hari ini sedang dialami gugatan cerai. Engkau tidak perlu takut yang sedang mengalami gugatan cerai hari-hari ini. Ada banyak ibu-ibu yang mulai berkata, Bu Eli bagaimana dengan gugatan cerai? Percayalah Tuhan berkata, setiap rancangan kecelakaan yang direkakan atas rumah tanggamu dari suami maupun wanita, pihak ketiga yang berusaha menghancurkan rumah tanggamu itu akan dibuktikan salah. Mereka tidak akan pernah merebut kebahagiaan yang sudah aku tetapkan buat orang benar. Jaga hati, tetap tenang, tetap ampuni mereka, tetap doakan mereka, maka engkau akan melihat pembelaanku nyata.
Terima kasih Bapa. Terpuji namamu Bapa, biarlah setiap kami malam ini kami mendapat kekuatan yang baru, yang sudah melayani Tuhan malam ini juga jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Terima kasih Bapa. Biarlah kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, saat ini kami mengangkat tangan, terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semua. Tuhan. Yeah.